Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtualin, virtualiat dimanapun Anda berada, baik yang sedang di rumah maupun yang tidak di rumah karena harus mencari tumpangan wifi. Berjumpa lagi dalam program Ngaso, kepanjangan dari Ngaos Sedelo. Ngaos berarti ngaji, Sedelo berarti sebentar. Jadi hari ini kita ngaji sebentar. Kemarin kita sudah membahas tentang relevansi antara kata-kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dua golongan yang dekat dengan Allah menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi sebelum membahas tentang dua golongan tersebut, ada baiknya kita kenalan terlebih dahulu dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebagaimana kata pepatah yang sering banget kita dengar di sekolah, di kampus, di luar dan dimanapun, bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, kepada Ibnu Athaillah pun kita juga demikian. Ada baiknya kita kenalan dulu sedikit-sedikit. Jadi beliau memiliki nama lengkap Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau lahir di Iskandariyah, Mesir tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Lalu beliau wafat di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Nah, nama tambahan As-Sakandari atau Al-Iskandari itu merujuk pada kota kelahirannya. Kalau di ulama-ulama Nusantara kita bisa melihat nama-nama seperti Syekh Mahfud At-Tarmasi dari Termas, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, lalu Syekh Soleh Darat As-Samarani, gurunya R.A. Kartini, itu dari Semarang, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa kalau semisal pengen nambah nama di belakang. Misal Syekh Filindo Al-Fakfaki kalau Anda ulama dari Papua, atau Syekh Ali Al-Baubau kalau Anda berasal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Misalnya, meskipun biasanya orang-orang yang ada nama tambahan di belakangnya seperti itu, nama tersebut disematkan karena keilmuan beliau, karena pemikiran beliau, dan karena pengabdian beliau terhadap agama. Dan itu pun yang menyematkan orang lain dan setelah beliau meninggal. Biasanya seperti itu. Jadi tidak kemudian ketika masih hidup menyematkan diri dengan nama itu. Meskipun kalau mau menyematkan juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga. Tidak ada hadis atau ayat Quran yang melarang, nggak ada. Oke, kita lanjut. Ibnu Athaillah itu menimba ilmu dari beberapa syekh secara bertahap. Jadi zaman dulu itu kalau belajar ya harus dengan guru, bertemu dengan guru. Kalau zaman sekarang itu kan ada internet, bisa dengan Google. Literasi bertebaran di mana-mana. Meskipun yang terbaik tetaplah kalau ngaji ya, terutama ngaji Quran itu ya menghadap guru. Karena ketika kita belajar itu
tidak hanya belajar tentang ilmu, tapi juga tentang adab. Kalau online, kita nggak bisa belajar adab. Misal non sewu, guru ngaji live streaming. Nah, kita kan bisa di rumah pakai celana, pakai kaos saja, nggak pakai peci. Kemudian maknani kitab misalnya, itu kalau di rumah live streaming bisa terjadi, tapi kalau di pondok tidak. Kalau di rumah kita duduknya mungkin agak-agak sembarangan, kaki di atas mungkin atau selonjoran, ya berani. Tapi kalau di pondok ndingkluk, menundukkan kepala, dan kita bajunya lebih sopan, pakai peci, lebih wangi, dan seterusnya. Nah, itu pelajaran tentang adab. Jadi meskipun eranya sudah mudah, sudah banyak internet, tetapi ngaji berhadapan-hadapan langsung dengan guru itu masih penting kalau menurut pesantren. Jadi beruntunglah kalian yang di masa pandemi ini berada di pesantren, karena masih bisa belajar langsung dengan guru. Karena banyak teman-teman saya yang dia pulang sebelum pandemi, lalu ketika pandemi dia nggak bisa balik ke pondok. Jadi bersyukurlah. Oke, kita lanjut. Jadi Ibnu Athaillah ini menimba ilmu secara bertahap. Lalu gurunya yang paling dekat adalah Abul Abbas Ahmad Ibnu Ali Al-Ansori Al-Mursi, murid dari Abul Hasan Asyazili, pendiri dari tarekat Asyazili. Nah, Ibnu Athaillah ini termasuk ulama yang produktif dalam berkarya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fikih. Nah, dari semua karya beliau, yang paling terkenal adalah Al-Hikam, sebuah magnum opus yang kita pakai hari ini untuk membahas tentang dua golongan yang dekat dengan Allah. Menurut Ibnu Athaillah, golongan pertama yang dekat dengan Allah adalah para murid atau salik. Perjalanan mereka menuju Tuhan itu masih terhalang akibat pandangan mereka terhadap dunia dan alam semesta. Di mata mereka, semesta itu teramat lahir, sedangkan Allah itu gaib. Karena mereka tidak melihat Allah, mereka kemudian meyakini bahwa wujud alam semesta ini merupakan bukti dari sifat wujudnya Allah. Nah, itu yang pertama. Lalu golongan kedua yang dekat dengan Allah menurut Ibnu Athaillah adalah para murad atau majdub. Mereka-mereka ini langsung didekati Allah, dan Allah mengenalkan dirinya kepada mereka, sehingga mereka pun mengenal Allah. Akhirnya semua makhluk dan alam semesta akan hilang dari pandangan mereka. Nah, kalau golongan yang pertama tadi meyakini bahwa wujud alam semesta ini merupakan bukti dari sifat wujudnya Allah, maka golongan kedua ini sebaliknya. Mereka meyakini bahwa wujud Allah atau adanya Allah lah yang merupakan bukti akan adanya alam semesta ini. Jadi yakinnya mereka terhadap adanya Allah ini sudah tidak ada penutupnya, tidak ada hijabnya. Makanya sering kita melihat orang-orang majdub
itu tingkahnya nganeh-nganeh, aneh-aneh, tidak seperti umumnya atau kebanyakan manusia. Kemudian kalau sekarang ada pertanyaan, apakah golongan pertama bisa bergeser ke golongan kedua? Maka jawabannya tentu saja bisa. Hanya saja dia harus berjuang keras menyingkirkan hijab-hijab yang menutupi matanya. Pasangan yang rupawan, status sosial, perasaan membusung dadanya ketika disanjung, jatuh cinta dengan uang dan benda-benda dan seterusnya. Lalu ketika ada pertanyaan, berarti orang golongan kedua ini tidak boleh punya uang, kedudukan, status sosial, pasangan yang rupawan dan seterusnya? Maka jawabannya ya tidak begitu. Tidak begitu ya. Boleh punya uang, boleh punya jabatan dan apapun. Tetapi itu semua hanyalah teramat sepele baginya. Sangat-sangat sepele. Hanya di tangannya, tidak di hatinya. Kalaupun punya uang, dia sudah berangkat dengan pemahaman bahwa uang ini hanyalah konsep untuk menukar dengan barang atau jasa. Tidak lebih, hanya konsep. Seperti kata Ibnu Qayyim ketika menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad. Jadi ada orang bertanya kepada Imam Ahmad begini, apakah seseorang bisa zuhud sementara dia punya 1000 dinar? Lalu beliau menjawab, bisa, dengan syarat dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Karena itulah para sahabat menjadi generasi paling zuhud meskipun mereka punya banyak harta. Begitu jawaban dari Imam Ahmad. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ini termasuk golongan yang mana? Ya, dijawab sendiri-sendiri ya. Karena yang tahu seperti apa kita ya diri kita sendiri. Baik, saya kira sampai di sini dulu ngaso atau ngaos sedelo episode kali ini. Kita kembali ke ngaso episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.